Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Antevelopers dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kita akan memberikan bocoran atau alur cerita seputar sinetron kesayangan kita, yaitu Suami Pengganti. Tetapi sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya bantu channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sinetron kesayangan kita. Oke sahabat, kita masuk ke topik pembahasannya. Pada episode kali ini, para rentenir berhasil bertemu Dita. Tak hanya itu, setelah rentenir menemukan kontrakan Dita dan Dion, ia dengan teganya membakar tempat tersebut. Pada saat kebakaran, kondisi badan Dion tiba-tiba tak bisa digerakkan, seperti lumpuh, sama seperti yang dialami oleh Saka. Sementara itu, Selin datang ke kafe Jamais dan bertemu dengan Yuna, Tommy, dan juga Bona. Selin mengatakan kalau sekarang kafe Jamais sudah dibeli oleh seseorang. Mendengar itu, semuanya sangat kaget. Selin bilang kalau sekarang kafe Jamais telah dimiliki oleh Coki. Tak lama Coki datang dan tersenyum kepada semua yang ada di sana. Selanjutnya Saka mendatangi kantor Kusuma untuk melakukan kelanjutan perjanjian kerjasama proyek. Saka kesal sama Kusuma yang dianggapnya so suci karena masih malu-malu mengakui perasaannya ke Anjani. Sementara itu Justin dan Ariana sedang bersama di mobil. Justin dan mereka melintasi sebuah jalan. Tiba-tiba Ariana terkejut saat melihat sebuah baliho produk Selin Glow terpampang besar di jalan. Ariana bilang ke Justin kalau produk Selin tersebut mirip sekali dengan rencana produk yang akan ia keluarkan untuk Ariana Glow. Beberapa saat kemudian Selin didampingi Dante sedang meresmikan Selin Glow di depan para tamu undangan. Salah seorang wartawan bertanya ke Selin, sebagai mantan bos Selin, apakah Ariana mengetahui tentang produk tersebut? Kemudian Anjani memergoki Saka yang sedang serius mengobrol dengan Kusuma di kantornya. Kusuma berkata kalau ia sudah menyerahkan separuh saham milik Kusuma untuk Wiryo Group. Sisil yang kesal dengan pemberitaan Selin yang meluncurkan perusahaan Selin Glow menemui Ariana lebih emosi. Sisil yang tahu kalau Selin sudah mencontek ide Ariana begitu geram dengan tingkah laku Selin. Tak hanya itu, Sisil berharap Selin mendapatkan karma seperti sekarang sedang dialami oleh Dion dan juga Dita. Di kantornya Anjani murka ke Saka karena Saka telah tega memanfaatkan Anjani yang merupakan ibu kandungnya. Saka telah menggunakan Anjani sebagai alat untuk membalaskan dendam masa lalu Saka ke Kusuma. Selin bertemu Ariana dan Sisil. Ariana menyindir Selin yang telah berhasil meluncurkan produk hasil mencontek ide Ariana. Ariana bilang kalau hidup Selin tidak akan tenang sebelum menghancurkan kehidupan Ariana. Selin membenarkan hal tersebut. Selin bilang sampai kapanpun ia akan berusaha agar Ariana hancur. Dan di sisi lain Justin juga heran kok bisa Dinda membuat Saka bisa sedekat itu. Inilah yang membuat Justin yakin sebentar lagi Ariana akan ilfil dengan Saka. Sementara itu di rumah tiba-tiba Ariana disuruh pulang ke rumah. Ariana bertanya-tanya siapa yang datang hingga ia disuruh buru-buru balik ke rumah. Ternyata orang yang bertamu ke rumah Ariana adalah Saka. Ariana pun bertanya mengapa Saka datang ke rumahnya. Dinda tiba-tiba datang ke kantor Ariana. Awalnya Ariana mengira kedatangan Dinda ke kantor hanya untuk membicarakan pekerjaan.
Ternyata Dinda malah menanyakan kalau ia ingin memberikan hadiah untuk Saka. Apakah Aryana tahu hal yang paling disukai oleh Saka? Mendengar hal tersebut, Aryana pun tidak berkata apa-apa karena ia sungguh merasa cemburu dengan perkataan Dinda. Di sisi lain, keesokan harinya Aryana bertemu dengan Saka. Awalnya Saka bilang kalau hubungannya dengan Dinda hanya sebatas teman. Namun sayang sekali Aryana sudah tidak percaya dengan Saka. Karena waktu mereka berdua liburan di Bali, Saka juga bersama dengan Dinda dan mengatakan hal yang sama pada Aryana. Inilah yang akhirnya membuat kepercayaan Aryana hilang pada Saka. Justin bertanya apakah Aryana tidak akan keberatan jika Dinda saat ini sedang mendekati Saka. Aryana pun bilang kalau hubungan Dinda dan Saka bukan urusannya lagi. Dan di sisi lain juga Justin langsung bilang kalau Aryana sudah benar-benar membenci Saka. Ada Selin yang sedang bertemu dengan Dinda. Rupanya Dinda ingin mengorek informasi dari Selin. Dinda bahkan terang-terangan bertanya kepada Selin apa rencana mantan selingkuhan Saka selanjutnya. Selin pun dengan kesal bilang kalau tidak akan membocorkan apapun pada Dinda. Sementara itu Saka yang sedang bertemu dengan Aryana mengatakan kalau ia saat ini sudah resmi bercerai dengan Dinda. Oke sahabat, hanya itu saja bocoran atau alur cerita seputar sinetron kesayangan kita, yaitu Suami Pengganti Antv. Dan saksikan terus sinopsis selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.